wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Biar di sana biar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Surah Al-Bayyinah ini adalah maknanya Al-Bayyinah penjelasan ya. Al-Bayyinah adalah penjelasan. Meskipun ulama tidak ramai yang menuliskan tentang apa sebab nuzulnya, namun para ulama memahami bahwa sebab nuzulnya adalah keadaan kafir di Quraisy, di Mekah pada zaman itu atau di Arab, di mana di Madinah atau di Mekah ya, penuh dengan orang-orang musyrik ya, yang sepatutnya orang Arab agamanya agama Ibrahim, agama tauhid, yang dibawa agama itu oleh bangsa Yahudi dan Nasrani ya, orang Bani Israel. Namun pada zaman itu keadaan Yahudi dan Nasrani terputus, artinya tidak tahu lagi ya, jahil kepada apa yang diimani ya, mestinya dia beriman kepada tauhid tetapi karena rentang yang sangat jauh yang membuat mereka tidak tahu, terputus ya, apa yang sepatutnya dia imani, maka timbul bid'ah-bid'ah, katakan hal-hal baru yang tidak ada kaitannya dengan ajaran agama mereka. Ditambah orang-orang sebelum mereka banyak mentabdil, mentahrif isi kandungan Taurat dan Injil. Ditambah lagi di Mekah tempat putaran ekonomi pada saat itu ya, di mana orang datang bukan hanya membawa rempah-rempah tapi juga membawa budaya dan agama. Maka orang-orang penyembah berhala masuk ke situ. Itu yang mempengaruhi orang-orang di Mekah juga ikut menyembah berhala. Jadi situasi ini dipandang oleh ulama sebagai sebab turunnya surah Al-Bayyinah ini. Ya. Karena mereka selalu, terutama orang Yahudi, selalu apabila mereka bersaing secara ekonomi, apabila bersaing maka orang Yahudi punya jimat, katakan punya sesuatu yang kalau itu dikatakan kepada mereka orang lemah. Apa? Bahwa nanti Nabi akan turun ya, karena mereka punya sejarah ya, Nabi itu selalu turun di kaum Bani Israel. Jika sudah ada Nabi, maka Nabi bukan hanya memimpin kehidupan beragama, jadi begitu juga memimpin kehidupan dunia. Jadi selalu
unggul, selalu menang, selalu maju, selalu jaya. Nah ini Patrah setelah Nabi Isa kan nggak ada nabi, maka banyak ya, asimilasi budaya, asimilasi agama, kepercayaan sudah bercampur baur di kota Mekah itu. Nah sehingga apabila mereka bersaing, orang Yahudi mengatakan nanti kalau Nabi saya turun baru kamu tahu rasa. Nah, terutama bangsa Arab yang memang ya, sebagai tempat di Mekah itu ya, tempat pusat budaya katakan, ya, pusat ekonomi, sehingga mempengaruhi juga menjadi berbaurnya berbagai kepercayaan ya, dan lain-lain, sehingga Yahudi dan Nasrani terutama dalam hal ini dia selalu mengatakan nanti akan datang Rasul sebagai bayinah, sebagai penjelasan ya, tentang kedudukan diri mereka gitu. Maka turunlah surah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir ya, kemudian lam yakunil ladzina kafaru min lil bayan. Orang-orang kafir siapa saja orang kafir itu, maka dijelaskan minnya itu lil bayan. Nyatanya orang-orang kafir itu adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani wal musyrikin. Dan musyrik ini orang Arab ya, orang Arab yang terpengaruh, yang di Mekah ini yang terpengaruh dengan berbagai kepercayaan agama yang berasimilasi di kota itu. Jadi orang bawa Tuhan patung, maka dia juga perlu ya, kepada Tuhan, maka dia buat patung dan seterusnya. Nah, mereka ini ya, orang-orang kafir ini yaitu terdiri daripada ahli kitab dan orang-orang musyrik. Lam yakun munfakin, itu khabarnya yakun ya. Orang kafir daripada ahli kitab dan Nasrani itu lam yakun munfakina, tidak meninggalkan. Munfakina fakka yafuku, melepaskan, menjauhkan ya. Maka munfakina ini maknanya boleh zailin, menghilangkan, boleh tarikin, meninggalkan, boleh juga muntahin, menyudahi ya, munfakina ini. Boleh juga munfasilina, melepas ya. Kata fakka itu boleh infasal, boleh intaha, boleh zala, dan boleh taroka ya. Artinya orang-orang kafir daripada ahli kitab dan musyrikin. Musyrik ini orang yang apa? Ay abadatal asnam katanya, penyembah berhala. Ini musyrik. Kalau ahli kitab adalah Yahudi Nasrani yang punya Taurat dan Al-Injil. Nah, musyrikin ini atop kepada ahli kitab ya. Min ahlil kitabi wal musyrikina atafun ala ahl. Mereka lam yakun munfakin, tidak meninggalkan. Munfakin ini khabaru yakun, ay zailina amma hum alaihi ya, menghilangkan apa yang telah mereka lakukan, apa yang ada pada mereka. Apa? Menyembah berhala ya. Apalagi melakukan tradisi-tradisi agama yang dibuat-buat pada saat itu karena sudah terputus jauh ya. Jadi penyembah berhala dan melakukan agama, ritual-ritual agama yang dibuat-buat. Itu tidak mau meninggalkan ya. Hatta ta'tiyahum, sehingga datang kepada mereka, ay atathum, datang kepada mereka. Apa al bayyinatu? Apa bayyinah?
adalah satu penjelasan, ya, satu argumen. Ya, kalau memang ini datang baru saya tinggalkan. Itu al-bayyinah ay al-hujjatul wadihah. Ya, argumen yang nyata. Apa maksud mereka? Rasul. Ya, Rasul. Makanya Nabi itu diterima di Madinah. Bukan hanya secara hakikat itu memang kota yang Allah pilihkan untuk dia, tetapi secara politisnya, ya, katakanlah istilah mereka secara geopolitiknya, karena Madinah itu dikuasai oleh Yahudi ekonominya tuh, dan kuasa politik itu memang selalu berebut karena ekonomi di tangan Yahudi. Arab itu selalu kalah. Apalagi kalau Yahudi bilang, nanti loh kalau Nabi gua datang gua perangin loh, mampus loh. Itu apabila dia mengatakan Nabi akan datang, waduh, karena itu bantuan dari langit, dari dewa-dewa, dari Maha Tuhan gitu. Mesti dia menang. Gitu. Makanya begitu Nabi turun dan kemudian ya Nabi diutus sebagai Rasul dan Nabi menyatakan diri Rasul dan orang Yahudi dan Nasrani menolak, maka orang musyrik, ya orang Arab nerima. Gitu lah. Ternyata Nabi bukan dari bangsa dia, dari bangsa kita, kata orang Arab tuh. Ya. Karena Nabi kan dari bangsa Arab. Semua Nabi dari bangsa Israel. Gitu. Dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Arab. Karena semua nabi dari sejak Nabi Ibrahim ke bawah itu nabi semua dari keluarga Ishak, ya, Israel, dari Bani Israel semua tuh. Gitu. Nah sementara itu kan istri Nabi Ibrahim yang pertama kan, semua nabi itu dari situ. Tapi kemudian istri yang kedua, ya, Sayyidatuna Hajar, hanya punya dua nabi, Ismail. Setelah itu udah nggak ada lagi. Terakhir Nabi Muhammad SAW. Itu ternyata bangsa Arab bukan bangsa Yahudi. Ternyata dari Bani Ismail bukan Bani Ishak, Bani Israel. Israel itu kan Ishak. Nah, maka diterimalah Nabi oleh orang Arab untuk memperkuat kehidupan politik dan kehidupan ekonomi, gitu. Dan untuk mengangkat derajat kedudukan bangsa yang berbudaya dan beradab. Itu ada panduan, ada bimbingan Tuhan. Ya kan manusia ini kan nggak boleh meninggalkan bimbingan Tuhan. Gitu. Ya, bimbingan Tuhan adalah hidayah. Ya. Bahwa dia melakukan politik, ekonomi, dan kehidupan sosial, keluarga, itu agar menjadi ibadah. Nah, keadaan orang kafir yang terdiri dari ahli kitab dan orang musyrik itu tidak mau meninggalkan agama mereka, maksudnya munfaqina, ya, tidak mau melepaskan apa agama mereka yang dibuat-buat, ya, sebagai bid'ah, sebagai adat. Penyembahan berhala misalnya, itu tidak mau, kecuali nanti kalau datang bayyinah, penjelasan dari Tuhan, al-bayyinah minallah, yaitu apa? Wahia Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ya, ya, Rasulun minallah. Kalau datang utusan dari Allah, kan yang ditunggu-tunggu oleh mereka itu Nabi Muhammad. Ya, 500 tahun sebelumnya memang sudah diberitakan bahwa nanti akan datang. Sifatnya begini sudah. Mereka tuh nunggu itu. Beratus-ratus tahun mereka tunggu. Ya, tetapi ada yang merubah-rubah agamanya dan seterusnya. Wahwa badalun minal bayyinah. Rasul adalah badal. Hatta ta'tiyahumul bayyinatu. Ya, badalnya adalah Rasulun minallah. Bayyinah ini adalah seorang Rasul dari Allah. Wa huwa nabiyyu
Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan sifatnya yatlu suhufa mutahharah, yang nanti akan menyampaikan, membacakan lembaran-lembaran kitab ya, yang suci minal batil, dari kebatilan. Yatlu suhuf. Ya. Yang fiha, di dalam suhuf itu ada kutubun, kitab-kitab, artinya hukum-hukum yang tertulis. Kitab itu kan satu tajuk, satu tema yang tertulis. Ya. Kitab artinya hukum-hukum maktubah. Qayyimatun, yang lurus, yang bukan dibuat oleh orang, yang ya, pendapat orang kan paling kepake satu generasi, setelah itu sudah tidak relevan. Makanya dulu Imam Malik pernah diminta oleh Sultan di Bani Abbas itu ya, agar kitab karangannya Al-Muwatta dijadikan dustur, dijadikan pedoman negara. Kata beliau, enggak, karena ada yang berbeda dengan pendapat saya, mungkin itu lebih baik. Itu tidak mau ditolak. Itu. Dan beliau kemudian salah satu jawabannya, beliau menunjuk kuburan Nabi. Semua pendapat ijtihad atau semua pendapat orang boleh diterima dan boleh ditolak. Artinya mengandung kebenaran dan juga di dalamnya mungkin mengandung kelemahan, kekurangan. Kecuali ya, pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah SAW. Jika dia membuat satu peraturan itu sampai kiamat relevan, cocok, sesuai. Tapi pendapat orang tidak. Karena setiap abad Allah turunkan pemahaman yang sesuai dengan waktu, tempat, orang-orang itu. Itu agama begitu. Ya. Karena kalau kita sama-samakan dengan zamannya Imam Syafi'i juga jauh banget ya, kondisinya dan sebagainya. Coba dulu ketika mula-mula muncul TikTok, ulama di Madura, di Jawa Timur haram. Ya, sekarang ulamanya TikTok melulu itu. Ya, nggak bisa. Ya, ada di zaman itu betul. Kayak dulu lah. Ya, ulama dulu ngeharamin pakai celana. Ya kan? Pakai celana. Sekarang ulama pakai jas. Ya. Mungkin aulia dia pakai celana, kita nggak tahu. Nggak bisa. Ya. Nggak mesti pakai sarung, mungkin yang pakai sarung maling ayam mungkin itu yang pakai sarung. Nah, dulu speaker nih kan dulu juga ya, diharamkan. Sekarang kalau ada fatwa tertulis ya, itu kan fatwa yang relevan pada zaman itu. Kalau misalnya enggak ini wali, berarti wali ini sama dengan nabi. Ya, akan jadi agama pendapatnya kan, yang nggak boleh dirubah Al-Quran dan hadis. Tidak. Karena mereka hadir untuk zaman itu, untuk memahami agama yang sesuai untuk zaman itu. Dan Allah akan terus menjaga agama ini dengan diturunkannya ilham, diturunkannya ya, untuk membawa agama diterima di zaman itu, di tempat itu oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Itu agama. Dan itu yang diwarisi oleh ulama itunya. Cara mengembangkan, mendakwahkan agama. Nah, orang-orang kafir Quraisy yakin orang Yahudi Nasrani akan datang Nabi. Dia kira masih seperti apa yang dia paham. Nanti dia akan bacakan kitab-kitab. Begitu Nabi datangnya dari Arab bukan Yahudi, dari Bani Ismail bukan Bani Israel, dia menolak. Dan Nabi datang membatalkan tradisi-tradisi agama yang sedang berlaku. Maka dia bilang ini agama nenek moyang kami. Padahal di dalam kitab Taurat dan Injil tidak begitu, ditutupi. Ya, ditutup-tutupi. Ya. Fiha kutubum qayyimah,
terdapat hukum-hukum yang lurus. Ai yatlu madmuna dzalik, yaitu maksudnya membaca lembaran-lembaran suhuf itu maksudnya membaca kandungan di dalam itu, yaitu apa? Al-Qur'an. Yaitu Al-Qur'an. Faminhum man amana bihi wa minhum man kafar. Sebagian ada yang beriman kepadanya. Ya. Sebagian lagi ada yang kafir kepada Nabi, kepada Rasul itu. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba, dan tidaklah orang-orang yang diberi kitab, Yahudi dan Nasrani itu yang punya kitab Taurat dan Injil berpecah-pecah. Ya, kenapa ada yang iman, ada yang enggak? Kan terpecah-pecah ini akhirnya. Ya, dalam mengimani Nabi itu. Illa itu terjadi min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Justru terjadi setelah datangnya penjelasan itu. Setelah datangnya Nabi, setelah datangnya Quran, setelah datangnya hukum-hukum yang menyalin hukum mereka, berpecah. Ya. Memang perpecahan itu orang setelah tahu tidak sesuai dengan pendapatnya. Itu perpecahan itu datang mesti setelah bayyinah. Itu. Ai huwa sallallahu alaihi wasallam au al-Qur'anu al-ja'i bihi mu'jizatan lahu. Ya. Yaitu bayyinah itu yaitu Nabi atau Quran itu yang dibawanya sebagai mukjizat baginya. Ya, Nabi membawa mukjizat yang dibekali oleh Allah, Al-Qur'an. Itu. Wa qabla maji'ihi sallallahu alaihi wasallam kanu mujtami'in. Nah, sebelum kedatangan Nabi, mereka mujtami'ina alal iman bihi. Mereka sepakat untuk percaya kepada bayyinah nanti Rasul akan datang. Semua sepakat begitu. Tapi ketika Nabi datang tidak sepakat. Sebagian beriman, sebagian tidak. Idza jaa fahasadahu man kafara bihi minhum. Nah, ketika datang maka orang yang mengkafirkannya, artinya yang tidak percaya, mengingkari daripada mereka itu kepada Nabi, mereka berbuat hasud. Ya, karena dia menyangka bahwa Nabi Muhammad dari bangsa Arab ini akan menyayangi kedudukan orang Yahudi di situ. Ya, maka akhirnya ketika di Madinah orang Yahudi menjadi nifaq. Ya, duduk bersama Nabi tapi kemudian mengabarkan kepada mereka yang ya. Kemudian wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Ya. Siapa mereka diperintah? Orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik itu. Tidaklah mereka diperintah di dalam kitab mereka, fi kitabaihim at-Taurati wal Injili, dua kitab Taurat dan Injil. Illa liya'budullah, melainkan ya, perintahnya di dalamnya adalah agar mereka menyembah Allah. Ain ya'buduhu. Asalnya illa ayya'buduh. Ya, kemudian fakhudhifati an, dibuang annya, wazidatil lam, lalu disisipi lam, ditambah lam. Jadi illa liya'budu, tetap li ayya'budu. Mukhlisina, ya, dengan murni ikhlas lahu, karena Allah din dalam agama itu. Ya, sebetulnya isi kitab mereka pun sama, agar menyembah Allah murni, tidak disertai apa-apa. Ya, murni daripada minasyirki, daripada syirik. Hunafa'u, apa hunafa artinya? Hunafa itu orang yang hanif, yani mustaqimina ala dini Ibrahim wa dini Muhammad, tegak lurus tuh. Ya. Di atas agama Ibrahim, dan juga dari Nabi Ibrahim menurunkan Isra
Bani Israel, nabi habis di Nabi Isa dari kelompok Bani Israel kosong 500 tahun, maka berdirilah Nabi Muhammad SAW. Tapi orang-orang Hanif itu akan menerima. Orang-orang Hanif itu akan menerima kedatangan Nabi itu sama ya dengan yang diperintah oleh Nabi Ibrahim. Idza jaa fa kaifa kafaru bihi. Nah, ketika Nabi datang, bagaimana mereka mau mengkafirkan orang-orang Hanif itu karena memang mereka melihat itu sama. Wa yuqimu as-salata, yang kedua perintah di dalam kitab-kitab mereka kepada mereka itu mendirikan salat. Ya, mendirikan salat. Wa yutuz zakata, dan mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan demikian itulah agama Allah yang lurus. Yang lurus. Nah, ini jadi jelas sekali nih. Surah ini menjelaskan sikap ahli kitab kepada risalah Nabi. Ternyata sikapnya menolak, yang sebelumnya menanti-nanti, menunggu-nunggu. Ya. Dan sekaligus sambil menceritakan sejarah itu, ya, juga memberitahu dalam cerita itu bahwa agama dulu juga menyuruh ibadah ikhlas. Berarti tema atau isi kandungan surah ini selain kita mengetahui sikap ahli kitab, juga kita memahami tentang tema ikhlas dalam beribadah. Itu yang disebut agama tauhid. Hidup ini untuk Allah, kan itu agama namanya. Ya, di dalam surah Al-Bayyinah pun ada penjelasan itu, meskipun sambil menceritakan kisah bahwa mereka diperintah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Karena terbagi dua tadi, ada yang iman, ada yang percaya, maka ada yang kafir itu kan ingkar. Nah, maka orang-orang yang kafir daripada ahli kitab dan orang-orang musyrik Arab, mereka berada di neraka jahanam, khalidina fiha, dan abadi di dalamnya. Khalidina ini adalah hal muqaddarah, ay muqaddaran khuludahum fiha minallah. Ya. Jadi ada yang dibuang khalidina fiha minallah itu. Ya. Halnya mereka itu abadi di dalam api neraka. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya bariyah. Bariyah itu binatang yang bersosok, makhluk yang bersosok. Ya, binatang kan ada sosoknya, sosok. Malaikat juga ada, ya. Jin juga ada sosoknya. Itu. Yang paling buruk adalah mereka yang menolak, ya, yang menolak risalah itu. Ya. Karena kita hidup memang untuk liya'budun tadi. Ya. Ibadahnya mukhlisin lahuddin. Itu maka sudah tidak ada gunanya lagi, ya, tidak ada harganya lagi. Itu tidak ada harganya lagi. Karena akal yang dapat membedakan makhluk manusia dengan semua binatang, ya, itu adalah untuk pemimpin lah, katakan tubuh ini. Tetapi dia perlu dipangku di atas iman, cahaya iman. Akal ini kan cahaya, tapi mesti dipangku cahaya iman agar akal ini kuat. Kalau tidak, maka akal tidak mampu sendirian menghadapi rongrongan, ya, nafsu. Ya, rongrongan dari mata, telinga, mulut, pikiran, tangan, kaki, perut, kemaluan. Bisa nggak berjalan di atas kehendak Tuhan? Ya. Akal tahu logiknya begini, ya, tapi tetap mesti ada hidayah
dari Allah, yaitu rohani. Nah, itu iman. Jadi maka ilmu itu tidak boleh sekuler, mesti dipangku oleh iman. Ketika Iqra bismi rabbik, ya, silakan baca alam semesta ini, baca dengan pikiranmu, matamu, rohanimu, ya, tetapi tetap bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu, ada dalam pangkuan iman, tidak boleh. Begitu. Jangankan ilmu pengetahuan itu, ilmu agama sendiri kalau tidak, ya, berada dalam dekapan, bimbingan kerohanian, maka tetap, ya, menjalani agama, mengamalkan agama dan mengembangkan agama akan tunduk atau akan dipengaruhi oleh nafsu. Ya. Nah, maka dikatakan syarul bariyah. Ya, bariyah ini termasuk iblis, termasuk binatang. Ya. Karena manusia ketika tidak ada bimbingan Tuhan, bukan Superman itu, ya, tapi super, apa bahasa Inggrisnya binatang? Ya, super binatang, ya, super animal. Ya, itu supernya begitu. Ya, kalau ya, itu yang saya suka cerita. Kalau buaya kan cuma bisa jadi buaya, tidak bisa jadi tikus. Ya. Tikus juga nggak bisa jadi buaya, nggak bisa jadi monyet. Tapi manusia, buaya bisa, jadi tikus bisa, ya. Jadi pencuri kayak kucing bisa, jadi semua bisa. Ya, kan bahaya. Gitu. Baik. Kemudian innallazina amanu. Nah, ini orang yang beriman nih, yang mengimani datangnya Nabi, datangnya Al-Quran, baik dari orang Arab yang asalnya musyrik, ya, dan dari ahli kitab, wa amilus salihat, dan mereka yang beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, ya, mereka adalah sebaik-baiknya bariyah. Bariyah al-khaliqah, yang diciptakan Allah, termasuk malaikat, ya, termasuk malaikat. Ya. Malaikat kan mulia, baik, tapi manusia lebih baik kalau beriman dan beramal saleh. Ya, malaikat berbuat baik itu karena apa? Karena diciptakan tanpa nafsu, ya, ada akal tanpa nafsu, maka selalu akalnya membimbing baik. Itu. Nah, iblis diciptakan, ya, buruk aja, gitu. Tidak ada baiknya sama sekali. Nah, manusia ada baik buruk, tapi kebaikannya lebih tinggi daripada keburukan. Ya. Kata Al-Imam Syafi'i, kalau orang itu baik dan buruknya sama, itu udah bagus. Udah bagus itu. Ya, kalau boleh mah lebih. Ya, kalau boleh mah lebih. Maka perlu asupan, support ilmu. Kalau tidak, ya nggak bisa, nggak. Kita kalau bicara ilmu kan, katanya kalau pohon-pohon ini dijadiin tinta, dijadiin pena laut, tintanya laut nggak akan habis. Ya, nah ini baru setengah gelas udah berhenti aja ngajinya. Karena ketika seorang menambah pengetahuannya, ya, semakin tahu bahwa yang tidak tahu lebih banyak daripada yang dia tahu. Nah, kalau nggak nambah, udah perasaannya tahu bener, padahal nggak tahu apa-apa, ya, cukup dengan apa yang dia tahu, nggak nambah lagi, udah tidak. Ya. Humu khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk, termasuk malaikat. Manusia lebih baik. Jazaohum 'inda rabbihim jannati adn. Ya. Balasannya di sisi Tuhannya surga Aden.
Ya, iqamatan tajri min tahtihal anhar, yang berdiri mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum, yang abadi di dalamnya. Kenapa abadi? Radhiyallahu anhum, karena Allah ridho kepada mereka. Bi taatihi, dengan taatnya, wa radu anhu, dan mereka ridho kepada Allah bisawabihi, dengan pahalanya. Maka dari ayat yang barusan ini bertambah, kita tahu juga apa tema dari Al-Qur'an, dari surah ini. Tadi sikap ahlil kitab terhadap risalah Nabi, yakni mauqif ahli al-kitab min risalati Sayyidina Muhammad. Ya, yang kedua tentang maudu ikhlas lillah fil ibadah. Ya, bahwa ibadah itu mesti ikhlas. Itulah agama yang dibawa dari zaman nabi-nabi dulu. Dan yang ketiga adalah tempat atau tempat akhir atau perjalanan manusia ini, ada yang bahagia, ada yang suada, ada yang asqiya, ada yang sa'id, ada yang syaqi, ada yang bahagia, ada yang menderita di akhirat nanti. Ya, mereka yang menolak risalah ini, maka dia minal asqiya. Yang menerima risalah itu minas suada. Dan juga kita lihat dari awal cerita Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya. Ya, yang menjelaskan bahwa dulu sebelum datang Nabi, dia sepakat untuk menunggu dan akan mengimani dan akan membela dan akan mengangkat ke permukaan bumi, akan mendengar perintahnya untuk urusan hidup, politik, dan ekonomi. Tapi setelah datang, dia bantah. Gitu. Maka oleh ulama itu dijadikan sebab nuzulnya. Sebetulnya tidak ada. Tapi itulah kondisi, keadaan itulah yang menjadi sebab nuzul, sebab turunnya surah Al-Bayyinah ini. Nah, dari sini kita mesti memahami apa sebetulnya isi iman. Kan iman kepada Nabi tadi itu, ya, datangnya Nabi. Ternyata isi iman itu adalah ikhlas ibadah. Ya, ibadah untuk Allah. Itu ikhlasul ibadah lillah. Itu maksudnya Nabi, mereka menunggu-nunggu Bayyinah karena mau diimani. Karena apa isinya? Yatlu suhufam mutar. Nanti Nabi itu yang dipandang oleh dia sebagai penjelasan, jawaban bagi keadaan ini. Ditunggu-tunggu tuh. Ya. Itu membawa apa? Membawa isi. Isinya adalah perintah untuk ikhlas ibadah. Ya, makanya yang beriman sama antara perintah Nabi Ibrahim dengan perintah Rasulullah SAW. Yang kedua, ifradullah bidzikir. Ya, hanya menunggalkan Allah dalam sebutan, dalam ingatan. Ya, semuanya Allah. Subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, masya Allah. Ya. Jangan bujuk deh, sambar geledek, ya amplop, jangan begitu tuh. Ya. Mesti semuanya agama. Ya. Ini memalu nyebut ya Allah, malu. Ya. Udah benar-benar astagfirullah diganti ibu-ibu mah astaga. Sampai terjemahan di film tuh astaga. Kurang ajar itu penerjemahan itu. Ya. Baik. Kemudian radhiyallahu anhum bi taatihi. Ayat Al-Qur'an ini menjelaskan bahwa ternyata Allah dulu ridho daripada kita. Ya. Allah dulu ingat daripada kita. Allah dulu cinta kepada kita daripada kita. Kita menyangka kita dulu cinta. Enggak. Kita cinta kepada Allah itu karena Allah cinta kepada kita. Orang kalau cinta emang mencintai, bukan memberi cinta untuk dicintai. Itu cinta namanya. Ya. Orang menikah itu bukan untuk memberi cinta,
Bukan untuk mencintai, tapi untuk memberi cinta. Ini cintaku kepadaku, cintai aku dengan cintaku. Ya, hidup bersamaku, masuk ke dalam hidupku. Kalau tidak, ya kita pisah. Ya. Nah, begitu juga fakta itu dalam kehidupan ini itu menjelaskan fakta ketuhanan. Bahwa kita tidak dapat mencintai Allah kalau Allah tidak kasih cinta apa? Kalau Allah tidak mencintai kita. Ketika Allah mencintai kita, itu sebetulnya Allah memberi cintanya kepada dirinya. Ambil. Cintai aku dengan cinta ini. Ya. Maka dikatakan dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah. Jika engkau ingin mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Secara zahir, kita dulu cinta, baru Allah. Tidak. Ya. Ikuti Nabi dulu, nanti Allah kasih cinta, baru kita dapat mencintai Nabi. Nah, mereka itu mengikuti Nabi, maka berarti dia orang yang diridhoi Allah, baru ya, dia ridho kepada Allah. Begitu juga dia dikasih ingat, maka dia ingat kepada Allah. Baik. Makanya kan bini kalau suami lagi pergi, abang nggak ingat saya, katanya gitu. Lah yang ingat kita mah kita dewek, lah orang lain suruh ingat kita. Gitu. Jadi jangan, wah abang nggak ingat saya, ayo gak ingetin, lakinya ntar gak ingat. Gitu. Iya, ingetin gak, ntar gak, lakinya ingat. Lah ini ditinggal laki gak inget pisan sama laki, pas pulang abang malu lupa sama saya. Itu namanya sedang menjelaskan keadaan dirinya. Kalau yang inget terus mah percaya dia, ya, abang pasti inget saya. Kenapa emang? Saya nggak lupa sama abang. Gitu. Iya neng, inget mah inget, cuman saya kawin lagi boleh ya, katanya gitu. Boleh bu begitu? Tetap ingat bu, laki mau biar kawin lagi gak ingat sama bini. Ampun, ampun. Nah, dzalika liman khasya rabbahu. Itulah katanya. Demikian itu. Artinya orang yang beriman kepada Nabi dan kemudian ya dikatakan balasannya oleh Allah dan dijelaskan bahwa Allah ridha kepada mereka, maka mereka ridha kepada Allah. Dan yang demikian itu adalah untuk orang yang takut kepada Tuhannya. Apa yang ditakuti dari Tuhannya? Khafa iqabahu. Takut sanksinya, takut hukumannya. Hukuman apa yang paling berat, Bu? Ya. Hukuman yang paling berat kira-kira apa, Pak? Bapak sama bini dikunciin pintu, sama digebuk palang pintu, mauan mana? Pak? Mauan digebuk palang pintu kan, Pak? Yang penting masuk kamar kan gitu. Itu juga kita dibuat oleh Allah enggak ingat, enggak bisa khusyuk, itu siksa. Itu yang ditakutin oleh aulia. Ya. Makanya kata aulia, seorang yang tidak Allah jadikan kekasihnya, maka dibuat sibuk dengan amal zahir. Ibadahnya rajin apa ya udah. Kalau nggak ada itunya, nggak ada sama sekali bersama Allah. Sampai begitu itu. Gitu. Sama juga bini nggak demen, tapi ya terpaksa udah jadi laki. Ya, dikasih makan, dikasih ya, masakin, dibersihin apa, ya diajak tidur kayak itu, bang tidur, tapi hatinya tidak untuk dia. Seperti begitu. Ya. Nah begitulah kita kalau enggak bisa khusyuk, enggak ingat Allah, tapi ibadah enggak berhenti, berarti kita bukan kekasih Allah. Itu siksa itu. Nah para aulia itu, apabila dia sholat enggak bisa khusyuk, menangisnya luar biasa. Padahal mah sholat, ya, padahal sholat, tapi ya Allah, kenapa saya enggak khusyuk, kenapa saya enggak ingat? Ya, berarti Allah nggak nengok pisan, istilahnya kita panggil kayak
Ya Allah, gue udah di depannya pakai kagak ditengok, bagaimana tuh? Gitu. Nah kalau udah ditengok mah pasti, gitu. Makanya man wajadallah, ya wajada kulla syai, wa man faqidahu faqidahu kullu syai. Orang yang dapat Allah dapat semuanya, tapi orang yang tidak dapat Allah tidak semuanya. Ya, orang kafir nyenyak tidur nyaman apa segala macam nggak dapat iman. Nah kita udah dapat ya, ibadah syariah tapi tidak dapat hakikat nur, ya, makrifat. Ini apa siksanya itu, nah makin tinggi siksanya makin halus, makin tinggi. Yang kita nggak terasa tersiksa, kita mah kena ibadahnya banyak udah sombong bae loh, gua sembahyang terus kan gitu. Nggak berhenti sembahyang gua mah sehari sampai 5 kali gitu. Lalu lupa emang 5 kali pakai disebut gitu. Ngaku sholat tahajud juga ntar, gua mah sholat tahajud seminggu 8 kali. 8 hari cuma 7 po, lupa karena sombong gitu. Itu mereka akan beriktimad kepada amal. Tuh. Banyak banget amal gua. Itu namanya amalnya belum diambil bu sama Allah, masih dipegangin, makanya disebut-sebut terus. Kalau diambil sama Allah mau udah lupa. Gitu. Itu khafa iqabahu, iqab ya tergantung tingkatan imannya tadi. Fantaha an maksiatillah, maka berhenti maksiat ya, dari maksiat kepada Allah. Berhenti karena takut. Maka orang ternyata dari ayat ini juga dijelaskan salah satu temanya ya, takut itu adalah permulaan untuk dekat kepada Allah. Nah, kalau tidak takut belum bermula dekat, belum jalan. Ya, karena ada ungkapan kalau takut sama sesuatu dia akan menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah dia akan mendekat. Dari kalimat khasyiyah rabbah. Semua tadi itu sampai dapat ridho itu ternyata itu untuk orang yang takut kepada Allah. Ya, karena orang yang takut kepada Allah ya, dia akan takut kepada apa yang tidak disukai Allah dan takut tidak menjalankan perintahnya dan tidak menjauhkan larangannya. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.